Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel YouTube saya, Pria Surya Abadi. Kali ini saya akan membahas tentang analisis regresi linear berganda, uji F dan juga uji T. Selamat menyaksikan. Oh iya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ya. Terima kasih. Baik, langsung aja sekarang kita akan membahas tentang olah data untuk analisis regresi linear berganda, uji F dan uji T. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya ya. Misalkan judul yang akan kita analisis pengaruh kualitas produk, citra merek, dan persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan. Ini juga ada 100 data yang sudah saya persiapkan dari masing-masing variabel. Nah, 100 data ini kita copy aja. Dan kita paste di SPSS. Nah, ini udah saya paste. Oke. Untuk yang belum tahu, di variabel VUT kita bisa ganti namanya sesuai dengan X masing-masing. X1, 2, 3, dan Y. Desimal kita buat 0 semuanya, labelnya kita buat sesuai nama variabel, dan measurenya kita buat scale aja. Kita langsung masuk ke data view. Di sini mari kita olah datanya untuk mengetahui hasil analisis regresi linear berganda, uji F, serta uji T. Bagaimana caranya? Mari kita coba. Analysis. Kita klik Analyze, lalu kita masuk ke Regression, dan di sini kita masuk ke Linear. Kita klik ya. Setelah itu, untuk variabel X, yang kualitas produk, citra merek, dan persepsi harga itu masuknya ke independen, dan untuk yang Y-nya atau kepuasan pelanggan masuknya ke dependent. Nah, setelah itu kita langsung klik OK aja. Oke, menunggu hasilnya terbit. Oke, ini hasilnya udah muncul ya teman-teman. Oke, kita untuk cari hasil analisis regresi linear berganda adanya di tabel coefficient. Ini kita copy aja. Lalu kita masukin ke Word. Ini hasil output dari SPSS sudah saya copy ke Word terlebih dahulu supaya memudahkan dan mempercepat dalam penjelasan ini ya. Oke, langsung aja. Jadi kalau untuk analisis regresi linear berganda itu kita bisa lihat di kolom under standardized coefficient, tepatnya yang di kolom B. Ini akan kita gunakan dimasukin ke rumus untuk menganalisis regresi linear berganda. Jadi kepuasan pelanggan itu sama dengan 5,564. 5,564 ini dapat dari nilai konstan ini. Oke, ditambah 0,252 itu kualitas produk yang ini, ditambah 0,239 citra merek, dan ditambah 0,652 ini variabel persepsi harga yang ada di sini. Oke, kesimpulan selanjutnya, nilai konstatan sama dengan 5,564, memberikan arti bahwa kepuasan pelanggan akan bernilai 5,564 jika seluruh variabel bebas memiliki nilai 0. Selanjutnya, nilai koefisien kualitas produk sebesar 0,252, yang ini. Kualitas produk 0,252 memberikan arti bahwa jika terjadi kenaikan variabel X1 kualitas produk sebesar satu satuan, maka variabel Y atau kepuasan pelanggan akan meningkat sebesar 0,252 kali. Selanjutnya, nilai koefisien citra merek sebesar 0,239 ini dapat dari variabel kedua X2, yaitu citra merek, memberikan arti bahwa terjadi kenaikan variabel X2 atau citra merek sebesar satu satuan, maka variabel Y atau kepuasan pelanggan akan meningkat sebesar 0,239 kali. Yang terakhir, nilai koefisien persepsi harga sebesar 0,652 ini didapat dari yang ini, persepsi harga 0,652. Memberikan arti bahwa jika terjadi kenaikan variabel X3 atau persepsi harga sebesar satu satuan, maka variabel Y atau kepuasan pelanggan akan meningkat sebesar 0,652 kali. Oke, selanjutnya untuk hasil dari uji uji F dulu. Untuk uji F itu kita bisa melihatnya pada di sini di ANOVA. Ini kita copy, lalu kita pindahkan ke Word ya teman-teman.
Tadi untuk UGF ini sudah saya pindahkan juga ke Word untuk mempersingkat waktunya ya teman-teman. Oke, kita baca keterangannya terlebih dahulu. Jika nilai signifikasi di bawah 0,05, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y secara simultan. Maksudnya variabel X dan terhadap Y ini, itu terdapat pengaruh dari variabel kualitas produk, citra merek, dan persepsi harga terhadap Y secara simultan. Simultan ini dapat diartikan juga secara bersama-sama. Jadi bisa dibilang juga gabungan antara tiga variabel X itu terhadap si variabel Y. Oke, langsung aja kita lihat di tabel ANOVA ini. Nilai signifikasi di regressionnya 0,000. Ini di bawah 0,05. Maka kesimpulannya, dengan menggunakan taraf nyata diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000 itu di bawah 0,05. Dengan demikian ditolak dan diterima pada taraf nyata tersebut. Hal ini memberi kesimpulan bahwa ada pengaruh antara variabel kepuasan pelanggan secara simultan atau bersama-sama terhadap kualitas produk, citra merek, dan persepsi harga. Perlu diingat kembali ya, bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X kepada variabel Y secara simultan itu apabila nilai signifikasi di bawah 0,05. Oke, untuk selanjutnya uji T, kita lihat dulu di output SPSS. Nah, untuk uji T itu tabel hasilnya sama dengan analisis regresi linear berganda. Nih, kita copy lagi aja. Kita paste langsung di Word. Oke, ini tadi sudah saya persiapkan juga teman-teman supaya lebih cepat dalam menjelaskannya ya. Kalau tadi analisis regresi linear berganda itu menggunakan kolom understand release coefficient di kolom B, tapi kalau untuk uji T itu kita menggunakan yang ini. Uji T signifikasi. Kita lihat di nilai signifikasinya. Kita baca keterangannya dulu ya. Jika nilai signifikasi di bawah 0,05 maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap Y secara parsial. Parsial ini maksudnya secara hanya dari satu variabel X aja. Kalau tadi kan bersama-sama tuh X1, X2, X3. Cuma ini dari salah satu aja. Apakah X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Jadi sendiri-sendiri. Oke. Kalau lihat dari sini sih kualitas produk 0,26. Ini di atas dari 0,05. Itu berbeda dengan keterangan di atas. Citra merek 0,27 juga di atas 0,05. Ini juga berbanding terbalik dengan nilai signifikasi pada keterangan di atas. Tetapi persepsi harga 0,0000 ini di bawah 0,05. Berarti dia berpengaruh secara parsial. Namun untuk kesimpulan lebih lanjutnya, saya sudah jelaskan di bawah ini. X1 kualitas produk. Dari hasil uji T, untuk variabel kualitas produk diperoleh nilai signifikasi 0,26. Dengan menggunakan batas signifikasi 0,05, maka 0,26 itu lebih besar daripada 0,05. Lebih besar ya teman-teman. Dengan demikian, maka variabel kualitas produk tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Karena kalau untuk berpengaruh itu di bawah 0,05. Oke, lanjut ke X2 atau citra merek. Dari hasil uji T untuk variabel citra merek diperoleh nilai signifikasi 0,27. Dengan menggunakan batas signifikasi 0,05, maka 0,27 itu juga lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, maka variabel citra merek tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kembali lagi ke rumus awal. Agar terdapat pengaruh secara parsial, maka dibutuhkan nilai signifikasi di bawah 0,05. Ini yang benar-benar harus kita cermati, teman-teman. Yang terakhir, X3 atau persepsi harga. Dari hasil uji T untuk variabel persepsi harga diperoleh nilai signifikasi 0,00 dengan menggunakan batas signifikasi 0,05, maka 0,00 itu di bawah 0,05. Nih, satu-satunya variabel yang berpengaruh secara parsial. Kenapa berpengaruh? Karena nilai signifikasinya 0,00. 0,00 itu di bawah 0,05. Dengan demikian, maka variabel persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
Oke, baik. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai uji analisis regresi berganda, uji F serta uji T. Kurang lebihnya mohon maaf, saya butuh saran dan komentarnya. Terima kasih, sampai jumpa di olah data berikutnya.